Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Baren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Dengan Ibda Feren, beliau yang menyampaikan. Ada orangnya, Bu? Ada, Bapak. Pak, silakan Pak dikonfirmasi ini. Orangnya yang mana, Bu? Ada, dengan Polwan. Biar mumpung ketemu, disampaikan aja, Bu. Karena mohon maaf. Nanti dulu, Bu. Ngomong lah, kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Ya, Bapak. Ya, betul ya. Iya, silakan. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya, Bu? Mohon izin pimpinan sidang, kami dari Bak Psikologi Polda Jawa Barat izin menyampaikan nama Ibda Feren Azahra Putri SPSI. Oke. Izin pada saat itu kami yang ditugaskan untuk memeriksa Valiano Boni Rafael. Kami yang melakukan wawancaranya dan kami yang melakukan tes psikologinya. Betul kami menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu NPD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan, contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya. Ibu Feren. Siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi disampaikan Kabidokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya. Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan sidang. Itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Feren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan sidang. Tadi mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan pada saat paparan. Oke, dah. Sebutkan. Disampaikan Bu Feren. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang, izin. Izin kami sebutkan ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain.
Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu pernah menyuruh siswa lain untuk memukulnya di area punggung menggunakan sapu lidi dengan maksud seolah-olah dipukuli oleh pengasuh. Karena sudah dilakukan juga pemeriksaan, ternyata tidak terbukti adanya pemukulan dan penculikan tersebut. Propam kami sudah melaksanakan pemeriksaan tersebut, pimpinan sidang izin. Lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Faren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian, analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini, Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Nggak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini nggak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak. Bapak. Enggak mau Pak? Pak ini mantan jenderal. Sayang Pak. Nah itu ada mantan Wakapolri pula. Apa boleh saya bertanya Pak Adang? Silakan Pak. Saya tidak memberikan pencerahan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 dan jajaran kepolisian dan pelapor. Terus terang saya tadi tertarik sebetulnya dengan yang sudah akan diambil keputusan oleh pimpinan. Bahwa ini agak sulit kalau propam pada tingkat atasnya tidak ikut. Jadi saya lebih memberikan saran tapi tidak keputusan ya bahwa dua-dua yang saya dengar memiliki suatu kebenaran, punya hak, dan bukan berarti di ruangan ini tidak punya kewenangan untuk mendengarkan. Tapi saran saya dari dua pihak ini sebaiknya memang secara lembaga politis seperti kita ini, baiknya kita ke Kapolri minta bahwa ini ditindaklanjuti oleh Propam sehingga diperoleh hasil yang sangat objektif dan betul-betul hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti ruang ini salah, karena kalau seperti tadi pimpinan merasakan bahwa Ferrer menjelaskan ada semacam perdebatan gitu. Nah sebaiknya mungkin ada perlunya turunnya Propam pada tingkat markas besar. Terima kasih.